lagi biar kamu bisa ulang-ulang. Nah, oke. Sekarang saya sudah rekam ini meetingnya. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah website berdasarkan layout ini, gitu ya. Nah, jadi saya nggak akan share kodenya itu. Jadi kita akan buat mulai dari awal. Ini tergantung ini sih, tergantung situasi, nanti bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, sekarang Hafiz, kamu buka Sublime. Oke. Ya, sudah buka Sublime ya. Nah, di situ ada folder layout website, klik kanan. Sudah. New file. Nah, pertama kita akan buat indeks HTML, gitu ya. Ketikkan di situ index.html. Index.html. Ctrl S. Nah, ya, save aja. Udah. Oke. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita sudah membuat file HTML di dalamnya. Oke, sudah dibuatkan juga. Bisa digedein nggak apanya? Teksnya tuh. Oke, sudah. Nah, buat aja titlenya misalnya layout website ya. Titlenya layout website. Nah, oke. Nah, sekarang save itu. Nah, kemudian coba buka filenya pakai Mozilla aja. Indeks HTML buka pakai Mozilla. Mozilla kamu di Chrome ya? Oke, nggak apa juga sih. Oke, nggak ada masalah. Sekarang maksudnya pakai ini aja ya, pakai Mozilla aja biar nggak masalah nanti sama Meet. Oh, nggak ada Mozilla? Iya. Oke, nah maksudnya crop-nya kamu bagi dua dengan Sublime-nya supaya kelihatan dua-dua bisa nggak? Ini Pak. Oke, ya seperti itu. Nah, kecilin lagi deh tulisan ini ya. Dikit, oke, agak gede dikit. Nah, untuk di Chrome-nya sendiri, kamu perkecil ini ya. Kamu perkecil zoom-nya juga sekitar 60%. Bukan, zoom-nya, kontrol kurang aja. Bukan di Chrome-nya. Ya, sekitar 60% ya gitu. Sudah, Pak. Nah, oke, di Sublime-nya agak digedein dikit. Nah, oke, kita sudah siap. Oke, seperti yang kalian lihat, kodenya masih struktur HTML dengan isian konten title yaitu layout website. Nah, jadinya di tampilan dia belum ada belum ada apa-apa di bodinya ya. Kenapa? Karena di kodenya juga belum ada apa-apa. Oke, jadi harusnya ketika kita mengetikkan sesuatu ya di kode itu kan kita refresh tuh browsernya gitu. Nah, jadi supaya kita nggak terlalu sering refresh, kita buatin aja kode metanya gitu ya. Nah, kodenya ini coba enter di bawah title. Nah, ketikkan meta. Meta, Pak. Iya, tanda pembuka tagnya dulu ya. Char setnya ganti aja, hapus. Nah, sama value-nya juga. Ya, HTTP active. Yaitu active. Di situ refresh. Huruf kecil semua aja. Refresh, kemudian spasi.
Jangan di refresh. Kita mau buat properti Apa, Pak? baru. Kita buat properti baru. Properti, Pak. Refresh. Setelah Apa, Pak? tanda petik deh spasinya. Oh ya, oh, oke. Iya, konten. Konten kita buat tiga. 3. Oke. Jadi kode meta ini fungsinya adalah browser akan nge-refresh dirinya sendiri setiap 3 detik sekali. Jadi nanti ketika kita ngetikkan kode, kita cukup save aja di Sublime-nya. Kita nggak perlu klik-klik tombol refresh lagi di browsernya. Kita tunggu 3 detik aja. Dia akan nge-refresh sendiri gitu ya. Nah, gitu. Coba save di Sublime-nya, Hafiz. Nah, kemudian refresh sekali di Chrome-nya ya. Ya, Pak. Udah, oke. Jadi nanti kalau kamu lihat di situ setiap 3 detik Chrome kamu akan nge-refresh khusus di tab layout website. Oh iya. Oke, sekarang kita akan ke body. Nah, kita akan coba ketikkan di situ misalnya ketikkan apa aja deh. Misalnya hello world gitu. Hello world. Kemudian Ctrl S, save. Tunggu aja di Chrome kamu, dia akan nampil sendiri tanpa di refresh ya. Iya, Pak. Oke, nah jadi sudah bisa. Oke, sekarang kita akan buat div ya. Kita akan buat layout div seperti yang tadi ya. Oke, coba hapus hello world-nya. Nah, pertama coba buat div dengan kelas wrapper. Div, nama kelasnya wrapper. Div ya, div. Oke. Terus wrapper gitu, Pak. Yes. Bukan gitu. Oke. Saya kasih tahu awal dulu ya, div. Nah, gini dulu. Hapus dulu div-nya deh. Nah, buka kurung siku, coba buka kurung. Nah, ketikkan div. Spasi. Kelas. Ya, kelas wrapper. Nah, baru tutup kurung div-nya. Tutup tag div-nya gitu. Kayak gitu. Nah, tutup kurung siku. Oke, tutup kurung siku. Tutup kurung siku. Hapus dulu garis miringnya. Gimana, Pak? Tutup kurung siku. Tutup kurung. Ya, buka kurung siku lagi. Garis miring. Oh iya. Div. Nah, oke Hafiz. Nah, itu namanya tutup tag ya. Ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya tag depannya itu H, maka tutup tagnya itu adalah garis miring H gitu ya. Kalau tag depannya itu div, tag pembukanya itu div, tutup tagnya juga div, cuman pakai tanda garis miring seperti itu ya. Oke, di dalam wrapper, paham nggak? Hafiz di dalam wrapper, jadi di antara buka dan tutup kurung, antara buka dan tutup tag div itu enter coba. Ya, di situ enter. Nah, itu artinya di dalam wrapper ya. Itu misalnya saya bilang nanti di dalam wrapper berarti seperti itu modelnya ya. Oke, kemudian coba buat div dengan kelas header. Baca kita. Iya, benar. Makanya minum. Oke. Kemudian di bawah header buat div dengan kelas menu. Di bawah header bukan dalam header.
Di bawah header, Pak. Ya, di bawah header. Dah. Bawah header berarti Tahan dulu nih, Mas. Ya, berarti di situ enter ya. Iya, itu berarti di bawah header gitu ya. oh, Buat div dengan kelas menu. pas. Iya, ya udah ini baca dulu. Nah, oke. Kemudian di bawah menu buat div dengan kelas main. Baca dulu nih. Pancaran. Kelas main. Ya. Oke, di bawah main buat div dengan kelas box footer. Hai. Ayo. Bahasa Inggris. Kemudian Footer box ya. berani. Ya, dia jangan pakai spasi, dia Tunggu. pakai terserah, pakai underscore kayak pakai tanda hubung terserah. Oke, boleh juga. Di bawah box, di bawah footer box ya, di bawah footer box buat div dengan kelas footer. Nah, oke. Nah, sekarang itu sudah dapat layout, maksudnya div untuk layout dasarnya. Sekarang di main, di dalam div main Di dalam ini. div kelas main. Pak. Ya, oke. Buat div dengan kelas img box. Oke, di bawah img box buat div dengan kelas konten. Oke, nah di dalam konten, sorry, bukan dalam konten, dalam img box. Oke, buat dua div dengan kelas box. Ya. Oke. Nah, sekarang di dalam footer box, oke, buat 3 div dengan kelas box. Nah, oke. Oke, sekarang save di situ. Nah, lihat kalau hanya div itu tampilannya nggak ada ya. Dia nggak ada tampilan. Kenapa? Ya, karena memang div itu adalah elemen box. Ya, elemen box normalnya dia tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, jadi hanya pemisah aja, elemen pemisah, namanya juga div ya. Elemen pemisah sih sebenarnya. Pemisah dengan apa? Pemisah dengan elemen yang lainnya. Oke, coba lihat, Hafiz lihat gambar yang tadi. Oke, sekarang kita akan buat header. Headernya adalah ada tulisan Ilkom Unimed. Kita akan buat menggunakan heading Ilkom Unimed dan website ilmu komputer Unimed gitu ya. Oke, coba balik ke ini, minimize aja. Oke, sekarang di header, dalam header buat di situ H1. Kontennya itu apa tadi? Ilkom Unimed ya? Ilkom Unimed. Ya, buat Ilkom Unimed aja deh, boleh juga, nggak masalah. Oke, di bawah H1. Di bawah H1 buat H3. H3 website Ilkom Unimed itu ya tadi ya. Website ilmu komputer Unimed gitu ya. Oke.
Nah, jadi H1, H3 itu sama-sama elemen heading. Hanya saja levelnya yang berbeda. H1, coba save di situ, Hafiz. Nah, jadi H1 itu levelnya berbeda. Dia H1 berarti level 1, dia biasanya tulisannya lebih besar dibanding dengan H2, H3, H4, H5. Jadi heading itu ada 5 level. Pertama, H1, H2, H3, H4, dan H5. Nah, jadi H1 itu sering dibuat judul utama itu ya, judul utama. Nah, jadi H2 juga sering, cuman H3 itu sering dibuat kayak deskripsi dari judul. Nah, atau judul teks gitu ya. Nah, jadi karakteristik heading ini semuanya tulisannya itu tebal-tebal gitu ya. Bold. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, kemudian di dalam menu, coba Hafiz dalam menu. Nah, oke, menu ya, menu kita akan buat menggunakan list ya. Kenapa menggunakan list? Karena gini, karena menu itu kadang-kadang strukturnya itu bisa ke bawah, bisa ke samping, nah macam-macam. Jadi struktur itu, kalau struktur list itu kan defaultnya ke bawah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ke bawah kita nggak perlu banyak setting gitu. Jadi biasanya seperti itu. Nah, kemudian dia lebih mudah dalam pengorganisirannya nanti ya. Bagi yang paham CSS-nya gitu ya. Nah, lebih mudah pengorganisirannya. Dan kemudian apalagi dia memang udah standar gitu. Semua developer kayaknya buat menu itu pakai list gitu ya. Nah, gitu. Oke, jadi di dalam menu coba di situ Hafiz buat UL. Oke, di dalam UL berarti ya buat LI. Di dalam LI buat A. Apa Pak? A dia A. Oh, Ahref itu ya. Jadi ahref pagar. Oke, buat di situ di A itu kontennya home. apa Pak? Buat teksnya home, kontennya home. Bukan di situ berarti. Nah, berarti dia di antara kurung A, di antara tag A itu buat home. Nah, itu konten namanya Hafiz ya. Nah, kalau di dalam di antara tag itu konten. Misalnya gini Hafiz. Div kelas menu. Nah, kontennya apa? Kontennya adalah UL, LI, A itu semuanya konten dari div kelas menu gitu ya. Nah, kontennya UL, kontennya yang mana? Itu ada LI, ada A gitu. Kalau ahref, kontennya yang mana? Kontennya pasti home. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak dari child dari elemennya itu disebut dengan kontennya juga. Gitu. Home. Oke, home-nya hanya huruf gede apa? Ya Pak. Hanya huruf gede untuk home. Oh. Oke, ya. Coba save di situ Hafiz. Nah, itu home dah. Kita lihat. Nggak usah diperbesar pun nggak apa-apa tuh. Oke, sekarang home. Nah, itu disebut dengan menu home ya, menu home. Sekarang buat Hafiz menu profil. Di mana Pak? Ya, setelah home. Nah, bukan gitu Hafiz. Yang kamu harus buat ulang dari mana? Dari LI. Berarti dia di bawah LI. Ya, buat LI lagi, kemudian ahref. Oke. Itu ini kita pagar. Ya, profil. Oke, save. Oke. Nah, jadi E itu kenapa kita buat harefnya? Haref ya.
Itu kan ada elemen A, ada properti href. Kita buat nilai propertinya itu adalah pagar. Nah, A href itu adalah elemen atau tag yang berfungsi sebagai sebagai link ya, penghubung kemana ke page atau halaman yang lain. Karena kita belum punya halaman yang lain tersebut, makanya dia dibuat pagar aja, biar diklik dia nggak kemana-mana gitu. Nah, jadi seharusnya href itu ada alamat tujuannya. Oke, misalnya kita contohkan deh. Coba di menu profil pagar ganti jadi www.facebook.com gitu. Nah, save. Nah, oke, sudah. Oke, coba klik profil. Nggak mau ya? Enggak, Pak. Oke, ganti deh www-nya tambah https di https titik 2 garis miring 2 kali. Dah, save. Nah, baru klik. Bisa. Nah, seharusnya itu modelnya seperti itu ya. Nah, back aja. Nah, karena kita belum punya halamannya yang lain, makanya dia dibuat pagar. Ganti lagi jadi pagar. Nah, save. Nah, kenapa diganti jadi pagar? Kalau kamu klik pun dia nggak kemana-mana. Coba kamu klik, Hafiz. Iya, Pak. Nggak kemana-mana, dia tetap di situ. Oke, nah jadi gitu. Oke, buat lagi menunya, Hafiz. Profil, sejarah. Sejarah. Dia di bawah LI ya. Itu tombol insert kamu hidup kayaknya tuh. Hafiz, di komputer kamu insertnya hidup itu. Coba. Insert. Di keyboard kamu kan ada tombol insert kan. Nah, oke, itu coba Hafiz, untuk profil E-nya kurang, penutup tag E-nya kurang. Oh iya. Oke, nah sekarang gini aja Hafiz, supaya dia tidak seperti itu tampilannya. Nah, kamu klik view, coba klik view. Nah, word wrap-nya hilangin Hafiz. Oke, sekarang ini ketikkan pagar situ, kemudian menunya adalah sejarah. Oke. Nah, oke, tambahkan lagi menu kontak. Menu kontak, Pak. Oke, menu kontak ya, nggak usah tulis menunya, kontak aja gitu. Oh. Oke, di bawahnya tambahkan lagi menu about. Oke, menu about. Oke, nah save di situ, Hafiz. Nah, sekarang kita akan buat submenu ya. Submenu itu adalah menu ya, menu yang berada di dalam menu atau menu tambahannya, itu disebut dengan submenu gitu ya. Kita akan tambah submenu di dalam profil dan di dalam sejarah. Oke, nah coba Hafiz di bawah profil, di bawah A-nya profil. Di bawah A-nya profil. Berarti sini, Pak. Enggak, itu di dalam.
di sini. Ketikkan di situ UL. Nah, UL kelasnya itu drop down. Pas. Drop down. Nah, oke. Di dalam UL, di dalam drop down tambahkan lagi LI. Di dalam drop down. Di sini. Iya. Enter dulu deh biar nggak itu. Oke. LI ya, LI A juga lagi A. Ref di situ buat pagar juga tetap. Buat kontennya sub menu 1 gitu. Oke, buat lagi untuk sub menu 2, sub menu 3. Masih di UL, Pak. Nggak, di bawah LI-nya. Nah, sub menu 2, sub menu 3. Nah, save. Oke. Oke, jadi di dalam ini, di dalam menu sejarah, buat lagi yang sama seperti itu, sub menu 1, sub menu 2, sub menu 3. Copy aja UL-nya yang di profil, pastikan drop down juga ini, Pak. Ya sama, gitu aja buat. Kopikan UL-nya yang di profil, pastikan ke sejarah. Iya, betul. Nah, jadi kalau untuk membuat submenu, save juga lagi di situ. Nah, itu ada submenu seperti itu. Oke. Nah, jadi ini juga ini ya UL itu. Jadi apapun itu menunya itu tuh pakai UL. Jadi kalau dia ada submenu di dalam sejarah, berarti dia di bawah E-nya ya tetap pakai UL juga lagi gitu ya. Nggak bisa pakai LI. Kenapa? LI itu hierarkinya itu berada dalam UL. Gitu. UL itu apa sih gitu? UL itu namanya unordered list. Nah, ini memang elemen list ya, elemen daftar ya. Daftar list kan daftar yang disediakan HTML. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk membuat daftar. Misalnya daftar isi, daftar menu. Nah, fungsinya untuk itu. Oke, jadi UL unordered list. Ada dua jenis list gitu ya. Pertama UL, yang kedua OL gitu. Nah, yang kedua adalah order list. Nah, order list biasanya dia nanti pakai angka gitu atau pakai huruf gitu. Nah, coba Hafiz ganti UL yang di drop down sejarah jadi OL. UL-nya ganti jadi OL, bawahnya juga. Iya. Save. Nah, itu dia akan berubah menjadi 1, 2, 3. Nah, itu disebut dengan order list gitu. List yang di order itu apa ya? Diurutkan gitu ya. List yang diurutkan. Nah, unordered list berarti list yang tidak ada pengurutan gitu. Dia hanya daftar tapi nggak ada pengurutannya gitu. Nah, nggak ada pengurutannya. Misalnya apa yang nggak ada pengurutannya? Misalnya apa ya? Nama nggak ada pengurutannya. Misalnya daftar buku di perpustakaan gitu. Nggak ada urutannya. Terkecuali kita bilang daftar buku yang paling populer. Nah, itu biasanya ada urutannya. Oke, ya, yang manapun dipakai itu nggak masalah sih sebenarnya. Cuman yang paling sering dipakai itu memang UL timbang OL. Sama aja sih sifatnya itu. Nah, oke. Kita biarin aja. Kita biarin aja deh. Nggak, agak masalah nanti sih. Karena kita pakai UL nanti akan sulit. Kalau misalnya kalian pakai OL, semuanya aja pakai OL. Dari atas juga pakai OL gitu ya. Nah, kita pakai UL aja. Ganti deh. Hafiz pakai UL. Ganti ke UL lagi. Oke. Nah, itu menu sudah ya, menu sudah. Nah, sekarang sesuai dengan coba buka lagi apa Hafiz gambar tadi. Oke, jadi menu sudah ya.
sekarang kita gambar itu dengan kontennya 5 komputer Unimed gitu ya. Nah, sekarang balik ke ini lagi, balik ke kode. Oke. Sekarang di dalam IMG box ya, dalam IMG box. Oke. Nah, sekarang Hafiz, coba kamu cari 2 gambar deh. 2 gambar, masukkan ke dalam folder layout website itu. Udah minyak. Gambar, Pak. Ya, cari gambar entah di Google atau di laptop kamu, terserah deh. 2 gambar, masukkan, nanti kopikan ke dalam folder itu ya, folder ini, folder layout website itu. Atau gambar logo Unimed, atau gambar itu juga boleh, terserah aja deh. Kopikan ke desktop layout website. Nah, lagi itu boleh. Nah, oke. Nah, kemudian coba kamu agak gedein dikit deh yang sidebar subline-nya. Ya, itu. Ganti namanya tuh. Itu IMG 1 gitu. Klik kanan rename. IMG 1 gitu. Oke, kemudian IMG 2 gitu. IMG 2. Nah, oke. Klik indeks HTML-nya lagi. Nah, oke. Itu baru dikecilin lagi sidebar-nya itu biar nampak. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambar ya, di dalam div box itu. Coba di dalam class box, yang pertama IMG box. Coba. Ya, situ enter. Nah, ketikkan IMG. Nah, src-nya itu adalah IMG 1.jpg tadi ya. Oke, ini. Nah, emang ya? Oh ya. Coba. oke, IMG 1.jpg. Oke, nah coba save. Nah, itu gambarnya sudah ya. Oke, kemudian di dalam kelas box yang kedua buat IMG src-nya ya, source-nya di mana IMG 2.jpg. IMG 2 tadi. Nah, jadi ini nanti disesuaikan dengan nama filenya ya. Nama filenya, kemudian hierarki dari foldernya. Nah, sesuaikan nama file dengan hierarki foldernya. Oke, nah sekarang di dalam kelas konten, nah buat di situ headernya H1. Nah, apa tadi, Ilkom Unimed. Nah, kemudian di bawah H1 buat P paragraf. Nah, ketikkan aja lorem tab. Nah, oke, kemudian buat satu lagi loremnya. Oke, nah jadi di dalam subline itu mereka kasih fasilitas untuk lorem ipsum dolor sed emet. Nah, itu adalah teks dummy ya, teks dummy atau teks pembantu.
Nah, jadi kalau misalnya kita ini mau mensimulasikan sebuah paragraf di dalam berita misalnya. Nah, kan kita sulit kalau kita ketikkan sendiri kayak ngarang gitu kan sulit. Jadi Sublime ngasih lorem, ipsum, dolor, sid amet dan lain sebagainya fungsinya sebagai teks dummy. Jadi nanti tampilannya tetap seperti ada berita, ya cuman teksnya teks dummy seperti itu. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian di class box footer box, ya ketikkan situ lorem juga, tapi tanpa p. Lorem. Nah, untuk semua box. Nah, jadi kenapa kita buat tanpa P di situ ya? Karena memang di situ bukan konten untuk sebuah paragraf gitu. Kalau di atas tadi itu kan memang fungsinya untuk menyimpan berita gitu. Jadi nanti di box ini itu bukan untuk menyimpan berita, dia nanti sebagai teks biasa aja. Boleh juga sih pakai P, nggak ada masalah. Nah, cuman biar kita bedain, misalnya kalau di atas pakai P, di bawah nggak pakai P, apa bedanya? Sebenarnya kalau dari yang terlihat itu sudah ada bedanya juga di samping kanan. Kalau kalian lihat, dua lorem yang pertama itu kan pakai P. Coba lihat, ada jaraknya kan? Iya, Pak. Nah, 3 lorem yang terakhir itu tanpa P kan? Itu nggak ada jarak kan? Iya, Pak. Nah, jadi di situ sudah terlihat kalau tak P itu membawa jarak di dalam sifat dasarnya atau marginnya. Ada marginnya gitu. Margin atas, margin bawahnya ada. Nah, kalau tanpa P hanya div doang, itu nggak ada styling apa-apa gitu, nggak ada jarak apa-apa. Pure dia teks biasa. Oke, sekarang yang terakhir footer. Coba footer. Di footer. Nah, di situ di dalamnya ketika kontennya copyright. Nah, copyright terus spasi simbol dan tahu simbol dan. Simbol dan Iya. ini. Nah, itu simbol dan terus tanpa spasi ya. Copy juga. Copy titik koma. Oke. Spasi. Oke, kemudian Ilkom Unimed 2020. Nah, oke. Sekarang save situ. Nah, kita lihat. Nah, oke, coba scroll ke atas Chrome-nya. Scroll ke atas Chrome-nya. Sudah, Pak. Nah, jadi coba perhatikan. Website tanpa CSS itu modelnya seperti itu ya. Website tanpa CSS itu modelnya seperti itu. Nah, jadi kalau yang gambar yang tadi ya, gambar website yang saya buat tadi tanpa CSS kayak seperti ini, sama seperti ini gitu. Nah, coba bayangkan, itu the power of CSS. Jadi memang CSS itu sebuah kewajiban untuk membuat website. Nanti kalau nggak wajib lagi kita nunggu teknologi lain yang bisa menggantikan dia. Nah, sekarang kita akan buat kode CSS-nya tapi eksternal ya. Kita akan buat kode CSS-nya tapi eksternal. Nah, sekarang coba lebarin dikit sidebar-nya. Nah, klik kanan layout website, new file. Buat di situ style CSS namanya, style CSS. Style T-nya kurang. Titik CSS, iya betul. Save. Klik, ya nggak apa-apa.
Gak ada titik CSS-nya? Save. Enggak ada. Nah, oke. Nah, sekarang biarin aja sebetul. Kita ke indeks HTML. Nah, kita buat link ya. Kita linkkan tadi kita linkkan. Nah, kita linkkan file yang baru kita buat dengan HTML-nya. Caranya di bawah meta. Di bawah meta itu ketik link. Nah, kode lengkapnya itu ya, rel style sheet, tipe text CSS, kemudian ada href. Nah, href-nya itu nama filenya tadi style.css. Style.css. Oke. Nah, jadi gini. Mungkin kalian bingung-bingung dari tadi, mungkin ada dua tipe ya, tipe penghubungan file ya. Penghubungan file dengan HTML. Pertama tadi ada href ya. Href. Yang kedua tadi ada src yang di img tadi kan. Di img tadi kan ada src. Nah, kedua tipe itu fungsinya untuk menghubungkan file-file tertentu ke dalam HTML. Nah, cuman bedanya ya, perbedaannya adalah kalau dia src source, nah ya, dia biasanya filenya itu memang di-load di dalam website, di-load gitu ya. Di-load dan ditampilkan. Kalau href itu biasanya hanya sekedar referensi, link ya, jadi seperti itu. Nah, cuma nanti sama sih, dua-dua fungsinya untuk menghubungkan file ke dalam file-file tertentu ke dalam HTML. Ya. Nanti modelnya ada href, src. Cuman beda-beda. Kalau link dia pakai href, kalau dia pakai href, ya. Nah, kalau img dia pakai src, nanti kalau script dia pakai src juga. Nah, tinggal diingat aja. Link dia pakai href, img dia pakai src. Oke, save di situ. Kemudian kita lihat apakah ya CSS eksternal yang kita buat sudah berjalan ya. Caranya adalah yaitu step save juga di situ. Nah, oke, caranya di browsernya klik kanan. Di browsernya klik kanan, kemudian view page source. View page source. Nah, kemudian lihat link rel style sheet, href-nya kan ada style CSS, klik aja. Nah, kosong kan? Kenapa kosong? Karena file style CSS kita masih kosong kan? Makanya dia kosong. Nah, kalau di situ nanti ada file not found, nah berarti dia ada kesalahan. Kalau yang tadi kosong aja atau nanti nampak kode CSS-nya berarti sudah sukses, sudah bisa gitu ya. Oke, coba close itunya, close di situ. Kita balik ke layout. Nah, oke. Sekarang kita ke style CSS. Nah, oke. Nah, yang pertama kita akan styling di body ya, di body. Coba ketikkan di situ body. Nah, body, buka kurung kurawal. Kurung kurawal. Kurung kurawal. Fine. Ya, oke, enter. Oke, nah jadi kode CSS itu selalu akan diketikkan di antara buka dan tutup kurung kurawal ya. Nggak boleh di luar dari itu. Nah, body itu apa? Body itu adalah selektor untuk elemen body. Selektor untuk elemen body. Nah, halo? Ada yang aktifin mic-nya lagi nggak? Atau apa saya? Ada suara mengganggu nggak kira-kira? Kamu pakai speaker ya? Hafiz, kamu pakai speaker ya? Nggak pakai headset? Oh, enggak, Pak. Pakai speaker. Iya, suaranya masuk ke dalam. Oh.
Maaf, Pak. Nggak ada. Kamu nggak ada headset? Ada, Pak. Sebentar lagi saya pasang. Iya, oke, headset aja. Suaranya masuk ke dalam soalnya. Udah. Udah, Pak. Kan jadi ini dia kan jadi lebih smooth. Suaranya masuk ke dalam. Oke, itu body itu selektor ya. Berarti nanti kode CSS-nya ini akan berpengaruh ke body. Nah, akan berpengaruh ke body. Body itu apa? Elemen body. Coba lihat indeks HTML-nya, guys. Nah, itu ada elemen body kan di bawah head. Nah, kita akan styling awalnya dari situ. Nah, oke, kita balik ke CSS. Nah, body. Pertama kita setting marginnya dulu, Hafiz. Margin 0. Ketika margin 0 px. Titik koma. Nah, jadi setiap baris CSS yang sudah selesai diketikkan itu diakhiri dengan titik koma ya. Oke, jadi enter, save. Nah, nanti akan berpengaruh. Nah, jadi marginnya dia hilang gitu ya. Oke, marginnya dia hilang. Nah, kan nggak ada jarak lagi kan. Nah, sekarang kita ganti ini ya, ganti font family-nya. Font family coba. Font family situ. Nah, font family-nya kita buat coba ada nggak Lato? Lato titik koma. Save ada nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke, kita ganti aja Latonya jadi sans serif. Save. Nah, jadi itu sudah berganti. Nah, sans serif ya ada dua tipe tulisan ya. Dua atau tiga deh. Tiga aja deh kita kategorikan. Cuman di sini di CSS ini hanya ada dua tipe tulisan. Yang pertama ada sans serif, yang kedua ada tanpa sans atau serif saja. Coba kalau kamu ganti serif, hilangkan sansnya. Nah, agak beda ya. Nah, serif itu jenis tulisan yang ada sirip-siripnya. jadi di ujung-ujung tulisannya itu kayak mekar gitu. Kayak I, atas bawahnya kan mekar kan. Nah, kayak L kan penyangga L-nya itu tegak L-nya kan mekar. M juga ada di akhir, di ujung-ujung tulisannya itu mekar dia. Nah, itu jenis tulisan serif namanya. Apa itu? Times New Roman dan lain sebagainya. Yang kedua sans serif. Coba sans serif itu jenis tulisan yang nggak ada mekar-mekarnya di ujung-ujungnya, dia ya normal aja gitu. Ya kan kayak I tadi kan mekar, ini nggak ada mekar-mekarnya kan. Nah, ada dua jenis tulisan di CSS, sans serif dan serif. Ini sans serif ini bukan salah satu nama tulisan gitu. Dia hanya jenisnya aja. Ya terserah nanti misalnya di komputer kalian tersedia tulisan apa sans serif. Apakah Arial, apakah Leto, apakah nanti sans Leto, macam-macam. Yang penting dia akan milih jenis font yang tipenya itu sans serif, yang nggak mekar-mekar. Untuk website kan agak lucu deh kalau mekar-mekar seperti itu kan. Tulisan seperti itu kan biasanya untuk surat gitu ya, untuk buku gitu. Oke, nah sekarang kita akan standarisasi untuk font size. Coba font size kita buat 14 px. Titik koma. Oke, save. Nah, oke, kita akan buat standarisasi fontnya untuk 14 px. Oke. Nah, sekarang ya nanti perbaiki ya. Pakai obeng ya. Obeng. Oke, sekarang kita buat background color-nya. Background color. Background color-nya kita buat gray. Gitu.
Oke, kita buat gray. Nah, sekarang background colornya sudah berganti jadi gray. Nah, cukup untuk body, enter setelah kurung kerawal. Nah, sekarang apa? Sekarang kita akan seleksi ya, untuk wrapper ya. Itu di Chrome zoomnya berapa itu? 60 nggak? Di Chrome 50 Pak. buat 60. Itu aja deh, itu boleh deh. Atau 50 juga boleh. Oke, gitu aja. Nah, sekarang kita akan seleksi, coba lihat indeks HTML-nya. Nah, tadi kan body. Sekarang kita akan style di mana? Di div class wrapper. Ya, di div class wrapper. Oke, caranya untuk menselektor kelas wrapper ya, itu nggak pakai seperti itu. Caranya itu adalah titik wrapper aja. Oh, itu di div titik wrapper gitu. Nggak pakai div. Titik wrapper aja. Titik wrapper gitu. Ini Pak. Ya, seperti itu memang wrapper. Nah, jadi kalau untuk menseleksi sebuah kelas gitu ya, kita coba lihat indeks HTML. Nah, di dalam CSS, selector itu bisa dengan 3 cara dasarnya ya. Pertama, selector by tag atau by element, selector by class, dan selector by ID. Nah, selector by tag berarti kita pure mengetikkan nama elemen atau tag elemennya saja. Body misalnya kayak tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita selector by class, berarti kita nggak perlu memperhatikan elemennya lagi. Kita hanya perlu perhatikan nama kelasnya saja, wrapper. Tapi harus ada prefix titiknya. Harus ada tanda titik di awalnya. Baru nama kelasnya, titik wrapper seperti itu. Kalau misalnya nanti untuk header berarti titik header gitu. Terkecuali yang kita seleksi itu adalah berdasarkan elemennya. Nah, bagaimana? Misalnya kayak body itu kan nggak ada nama kelasnya. Kita harus seleksi berdasarkan elemennya gitu. Gitu. Nah, kenapa div kita tidak seleksi berdasarkan elemennya? Karena kalau kita buat div nanti di sana, maka semua div yang ada di dokumen itu akan berpengaruh. Karena selector itu sesuai dengan nama selektornya. Kalau pakai div, berarti semua div nanti berpengaruh. Paham ya? Makanya kita buat class. Gitu. Oke, coba style CSS. Nah, wrapper. Nah, sekarang kita buat width 900 px. Apa? Width 900 px. Oke, save. Nah, oke, nggak akan terlalu kelihatan ya. Kita buat dulu background colornya putih ya. Background colornya white gitu ya. Baru dia nanti kelihatan. Nah, itu terlalu besar berarti itu. Kecilin lagi tuh. Zoom. Nah, itu baru kelihatan ya. Nah, itu 900 px. Nah, jadi misalnya kalau 900 px itu misalnya kan kalau di laptop kita lebarnya itu kan sekitar 1300 1024 gitu ya. Jadi kalau kita buat width-nya 900 px, dia akan ada sisa sedikit gitu ya. Sisanya juga. Jadi wrapper itu berbeda dengan body. Body adalah bagian bawahnya, wrapper tadi kan lebih di atas gitu ya. Nah, wrappernya lebih di atas. Nah, jadi kita buat seperti itu modelnya. Kemudian coba kita tengahin si wrapper ini, ya. Caranya di bawah background color, buat situ margin auto. Margin
value-nya auto. Nah, save. Dia ke tengah, harusnya dia ke tengah ya. Nah, itu dia sudah di tengah. Oke. Kecilin lagi, Fis. Oke, gitu aja. Nah, sekarang supaya wrapper-nya itu ini ya, penuh dia ke atas, tidak ada kayak jarak itu ke atas itu. Di situ coba di bawah auto buat overflow hidden. Overflow hidden. Save. Oke, sekarang ke atas itu nggak ada jarak. Kenapa tadi ada jarak? Karena bawaan Ilkom Unimed itu kan tadi H1. H1 ada marginnya itu. H1 ada marginnya. Nah, jadi marginnya itu tidak akan mempengaruhi si wrapper. Makanya wrapper agak ke bawah dia dikit gitu ya. Karena wrapper itu hanya akan mengambil nilai konten dari si H1. Dia akan ngambil dari Ilkom Unimed aja. Makanya kita buat overflow hidden, artinya apa? Kalau ada kelebihan jarak, kelebihan konten, ya maka dia tidak akan ditampilin. Artinya dia tidak akan dibiarin keluar gitu. Dia tetap berada di dalam. Makanya sekarang putihnya jadi ke atas ya. Karena margin dari Ilkom Unimed dia nggak biarin keluar dari dirinya. Itu artinya overflow hidden. Nah, oke, coba lihat indeks HTML-nya, Hafiz. Nah, setelah wrapper kan tadi wrapper dah. Nah, kita sekarang beranjak ke header, ya. Nah, header. Oke, kita ke style CSS, Hafiz. Kemudian buatkan di situ di bawah wrapper, situ titik header. Nah, oke, header. Nah, di situ. Nah, di situ pertama kita buat paddingnya 15 pix. Save. Nah, apa perbedaan padding dengan margin? Kayaknya pertemuan lalu sudah saya jelasin. Ya, margin adalah jarak di luar, padding jarak dalam. Sekilas dia nggak akan kelihatan ya. Sekilas dia nggak akan kelihatan. Nah, cuman itu jarak. Jadi box itu pemisahnya itu antara padding dan margin itu adalah border. Kalau margin di luar box, kalau padding dia di dalam box. Jaraknya itu. Nah, oke. Nah, seperti itu, biarin seperti itu headernya. Kemudian kita akan seleksi H1 dan H3 tadi di headernya ya. Nah, jadi kita akan seleksi H1 yang ada di dalam header. Ya, H1 yang ada dalam header. Caranya titik header spasi H1. Nah, seperti itu. Berarti kita menseleksi H1 yang berada di dalam header. Artinya apa? Artinya nggak semua H1 nanti berpengaruh. H1 yang ada dalam header aja. Nah, kalau kita hilangkan kelas headernya di situ, maka seluruh H1 akan berpengaruh. Mana itu Ilkom Unimed yang di bawah gambar juga akan berpengaruh gitu. Nah, jadi usahakan kalau untuk selector by element, misalnya kayak body tadi, dia kan cuma satu elemen body, nggak apa-apa by element aja gitu. Kalau untuk elemen div, img yang lain, kalau nggak ada kita standarkan, artinya kita hanya ingin menseleksi elemen itu doang, maka biasain menggunakan kelas atau paling nggak kelas induknya deh seperti ini gitu. H1 kan kelas induknya header gitu. Nah, oke, sekarang di situ kita hilangin apanya? Kita hilangin marginnya, margin 0. Nah, jadi H1, H3 itu punya bawaan marginnya itu ya. Makanya kita hilangin. Dia ada bawaannya. Entah berapa besar saya kurang jelas juga. Mungkin 15 pixel deh.
Oke, sekarang H1, sekarang H3 tadi, hilangin juga marginnya. H3, ya hilangin juga marginnya. Tuh, oke. Nah, sekarang dia udah rapat-rapatan gitu ya, nggak jauh-jauhan lagi. Sekarang kita ganti warna tulisan ya, warna tulisan. Oke, kita ganti warna tulisannya jadi hijau. Untuk keduanya tuh satu aja. Kalau keduanya ya, kalau misalnya kedua-duanya kita cukup colornya itu di header aja, di header yang atasnya. Nah, situ buat aja color green gitu. Bukan font color, nggak ada font color, color aja, green. Nah, gitu. Nah, perhatikan ya, tidak semua metode yang seperti ini nanti berpengaruh. Artinya kan kita membuat colornya kan di kelas induknya ya, header. Kemudian kelas anaknya atau kontennya apa? H1, H3. Akan berubah juga menjadi green. Ya, dalam kasus ini ya dia berubah. Dalam kasus yang lain nanti dia tidak akan berubah. Nah, bagaimana kalau elemen anaknya itu punya referensi color sendiri? Itu nggak akan berubah. Ini kenapa berubah? Karena H1 dan H3 itu tidak punya referensi color. Nah, makanya dia berubah gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang itu sudah ya, itu sudah. Nah, coba balik ke indeks. Sekarang kita ke menu ya. Sekarang kita ke menu. Lihat, perhatikan di dalam menu itu ada UL, ada LI, ada A. Ya. Di dalam menu ada UL, ada LI, ada A. Kemudian ada submenunya ya, di bawah LI ada UL, ada LI, ada A lagi gitu ya. Nah, jadi dia double-double. Oke, kita balik ke indeks CSS. Ada yang ngidupin mic lagi? Ada yang ngidupin mic lagi? Ada suara noise ya, dikit ya? Dari saya. Oke, sudah. Oke, nah sekarang kita ke menu habis. Menu. Titik menu ya. Kita ke kelas menunya dulu. Oke. Oke, nah sekarang kelas menu. Pertama kita buat background colornya jadi warna hijau. Background color warna hijau. Nah, oke. Kemudian ya. Kemudian kita buat tingginya. Height 30 px. Nah, oke. jadi height-nya 30 px. Jadi yang lainnya tadi agak nggak kelihatan gitu ya, karena kita paksa tingginya itu 30 px. Berarti home, profil, sejarah, yang lainnya jadi nggak kelihatan ya. Itu sama kayak kita nutup pintu gitu ya, nutup pintu separuh gitu ya. Kan yang lainnya jadi nggak kelihatan gitu kan di dalam kan. Dari luar yang lainnya jadi nggak kelihatan gitu ya. Karena kita tutup pintu separuh. Kita tadi buka pintu semuanya kelihatan misalnya lemari segala macam gitu ya. Kita tutup pintu separuh, lemarinya juga nggak kelihatan yang lain-lain aja. Gitu. Bentar ya, saya angkat telepon bentar. Bro?
Sebentar ya, bentar aja, 2 menit, bentar. Oke, sekarang ke menu tuh ya. Ke menu background color sudah. Siapa yang hidup mic-nya nih? Hafiz? Hafiz pakai apa ya? 2 ya? Oke, sudah. Nah, sekarang ke menu. Nah, oke. 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 Atau biar lebih jelas kita ilangin dulu hack-nya ya. Nah, hack-nya dibuat kita ilangin dulu aja hack-nya. Nah, artinya supaya lebih jelas nanti perubahannya, supaya kalian lihat. Hack-nya dihilangin dulu. Nah, oke. Nah, yang pertama kita akan ilangin list style-nya ya. List style dia di UL-nya. Jadi, coba ketikkan Hafiz di bawah menu itu titik menu UL. Nah, titik menu UL. Oke, menu UL. Nah, jadi di situ coba list style name. List style none. Nah,
Nah, pertama kita ilangin listnya, list style node. Nah, kemudian kita rapikan perataannya ya, supaya dia rata kiri dulu semuanya. Pertama, kita margin 0 dan padding 0. Margin 0. Oke. Kemudian paddingnya 0. Oke. Dia akan rata kiri semuanya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan buat perataannya itu tidak vertikal, perataannya itu secara horizontal. Nah, coba buat lagi di bawahnya, Hafiz, di bawahnya. Kita buat selektor baru, kita buat role baru, berarti di bawahnya menu ULLI, ya. Menu ULLI. Nah, berawal. Nah, di situ kita buat float left. Float left. Float left. Nah, sekarang sudah seperti itu dia. Oke. Nah, jadi float left gitu ya, float left. Nah, ada sedikit yang harus kalian ketahui untuk elemen ya, untuk elemen yang propertinya itu float left. Jadi float itu artinya melayang gitu ya. Jadi elemennya itu akan melayang ke sebelah kiri. Jadi dia tidak akan menempati parentnya lagi gitu ya. Secara space gitu ya. Misalnya kayak ada mobil parkir, kan biasa mobil parkir dia punya space gitu ya, dia harus punya ruangan misalnya 2x4 meter. Tiba-tiba mobilnya melayang gitu ya, melayang ke atas gitu ya. Kan tempat parkirnya bisa ditempati orang lain atau bisa dikosongkan karena dia udah melayang gitu ya. Nah, model seperti itu juga. Nah, jadi background colornya tadi jadi hilang. Kenapa? Menu tidak merasa ada yang perlu disediakan space-nya gitu. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, oke, untuk menu ya, kita buat lagi height-nya 30px tadi di menu, Hafiz. Yang tadi kan kita hilangin kan, height 30px kan. Nah, kita buatin lagi height-nya 30px. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu dia. Nah, sekarang coba kamu lihat indeks HTML, Hafiz. Nah, sekarang lihat href itu kan berada di dalam LI ya. Oke, kita balik ke style. Nah, sekarang kita akan mengubah warna tulisan dari A itu yang ada home, profil. Kita akan ubah warnanya jadi putih, kemudian kita akan hilangkan garis bawahnya. Nah, tadi kalau yang untuk kasus header tadi, untuk mengubah warnanya kan bisa langsung dari parentnya kan? Header color green kan? Nah, oke, coba kita buat yang di bawah. Nah, href itu parentnya siapa? LI kan? Href, itu kan parentnya LI kan? Iya, coba kita ke stylenya. Di menu ULLI, nah, di bawah float left, buat di situ color jadi putih, color white. Nah, berganti nggak? Belum. Nah, itu. Oke, kenapa? Kenapa tidak berganti? Karena href itu punya referensi warna sendiri. Nah, warnanya apa? Biru gitu. Artinya dia punya warna sendiri gitu. Dia mandiri, punya warna sendiri. Bawaan elemennya itu mempunyai warna sendiri. Nah, kalau elemen yang mempunyai bawaan warna sendiri itu kita tidak bisa ganti dari parentnya. Nah, bisa kita definisikan dari parentnya, bisa, tapi tidak bisa diganti dari parentnya.
Nah, ini kan sekarang dalam posisi kita definisikan dari parentnya, tapi tidak terganti. Gantinya di mana? Gantinya di elemen itu sendiri gitu. Nah, itu. Coba Hafiz di bawah menu ULLI buat role baru, menu ULLIA. Menu Ada dulu, nak. ULLIA. Nah, itu. Ini kan udah ke elemennya sendiri kan, udah ke elemennya kan. Nah, lihat definisinya sudah ada di parentnya. Color white. Dia tinggal mewarisi aja, nggak perlu buat color white lagi. Gitu. Color berarti inherit namanya, bukan white. Oh, Ya, color berarti inherit. Nah, dia tinggal mewarisi aja. Gitu. Oke. Kemudian di situ kita ilangin garis bawahnya. Coba di situ enter text decoration none. Nah, gitu. Nah, oke. Sekarang di menu ULLI-nya kita buat padding-nya. Coba Hafiz. Menu ULLI kita buat padding. Atas bawahnya kita buat itu 0px. 0px. Oke, terus 0px spasi maksudnya. 0px spasi 15px spasi 0px spasi 15px. Nah, coba save. Oke, dia oke. Jadi ini adalah apa namanya ya? Diisi dengan value yang banyak sekaligus ya. Tidak semua properti CSS bisa seperti itu ya. Hanya yang tertentu saja. Kayak padding 0px yang pertama itu untuk atasnya. Ya. 15px yang kedua itu untuk sebelah kanan. 0px yang ketiga itu untuk sebelah bawah. 15px yang keempat itu untuk sebelah kiri. Artinya kanan dan kirinya kita buat ada jarak sekitar 15 pixel. Atas dan bawahnya kita buat 0. Itu. Nah, cara singkatnya kalau seperti ini coba hilangkan 0,15px yang kedua. Nah, oke, caranya seperti ini aja, lebih simpel. Nah, sama hasilnya. Jadi 0px yang pertama itu dihitung sebagai atas bawah, 15px yang kedua itu dihitung sebagai kanan dan kiri. Itu. Oke. Nah, sekarang udah ada jaraknya sedikit gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian di menu ULLI ini kita buat juga height-nya 30px. Height-nya 30px. Nah, oke, kemudian udah berganti belum? Oke, masalah. Kemudian height-nya 30px, kemudian agak kita rapikan. Line height 30px juga. Line height 30px. Oke, nah jadi agak ke tengah, jadinya yang submenunya tadi agak apa dia ya, nggak nampak lagi gitu ya, dia tertutup gitu ya. Oke, nah, oke, sekarang ya, sekarang kita akan menampilkan submenunya ya, kita akan menampilkan submenunya. Coba lihat indeks HTML-nya, Hafiz. Nah, submenu itu punya kelasnya namanya dropdown kan. UL kelas dropdown. Jadi kita nggak akan seleksi berdasarkan elemennya, tapi berdasarkan kelasnya. Oke, balik ke style CSS. Oke, di bawah menu ULLIA buat role baru titik dropdown. Titik dropdown. Oke, yang pertama kita buat
di situ position absolute. Position absolute. Oke. Tunduk ya. Tunduk ya. Nah, jadi position absolute dia akan dia mirip seperti float left, tapi dia tidak melayang ke samping kiri, dia melayangnya ke atas. Jadi dia tidak lagi terkekang oleh size dari parentnya gitu ya. Nah, jadi kalau parentnya dibuat 30 px, ya, dia tidak akan berada di 30 px itu, dia akan berada di luarnya, dia akan berada di atasnya gitu. Ya, jadi dia keluar dari parentnya itu absolute. Oke, kita buat di situ background colornya. Background color jadi kita buat gray. Nah, bisa nggak? Oke, bisa. Background colornya jadi gray. Nah, oke. Nah, kemudian kita setting lebarnya deh. Kita setting lebarnya width. Saya setting lebarnya jadi 150 px untuk submenunya ya. Nah, itu submenunya kita ganti lebarnya jadi 150 px itu. Nah, oke, ini nggak kelihatan takutnya ya. Coba lebarnya nanti aja Hafiz biar kelihatan perubahannya. Width-nya hilangkan dulu. Oke, save. Nah, coba lihat di situ submenu 1, submenu 2, 3 masih sifatnya horizontal. Kenapa? Karena dia masih mengikuti rule yang di atas, yang float left kan, float left dia jadi masih ke kiri dan ke kanan dia. Jadi float left. Nah, jadi kita ganti float left-nya jadi float none. Jadi kita definisikan ulang di sini. Jangan di sini. Dia buat rule baru. Dia kan float left-nya tapi kan di LI ya. Sekarang drop down ini kan berada di kelas berada di elemen UL. Jadi kita buat rule baru namanya drop down LI. Oke, drop down LI. Nah, di situ kita buat float none. Nah, berubah nggak? Nggak. Nah, kenapa tidak berubah? Karena ada dua selektor ya, ada dua selektor yang ada dua selektor sama yang propertinya juga float gitu ya. Ini drop down LI itu selektornya sama dengan menu ULLI gitu ya. Nah, menu ULLI juga mencakup LI yang ada di dalam drop down. Nah, jadi kan di menu ULLI sudah ada floatnya left. Nah, ketika kita buat drop down LI float none, dia nggak akan berefek. Kenapa? Karena dia sudah punya rule yang menu ULLI dengan float left gitu ya. Nah, jadi coba kita lihat aja, coba klik kanan di Chrome-nya, inspect ini supaya supaya pemahamannya itu komplit gitu ya. Jadi emang untuk ini nggak bisa cepat, dia harus agak lama gitu ya. Nah, kemudian coba klik yang panah itu tadi, atau klik ini deh, klik drop down LI-nya deh, drop down LI, cari di situ ada nggak drop down LI? Yang menu di atas, menu UL, buka lagi UL-nya, menu, ya, buka UL-nya, itu kan di bawah menu ada UL tuh. UL. Ya, refresh. Oh, nge-refresh ya. Ya. Oh, nge-refresh ya. Dimatiin. Dimatiin. Udah nggak apa-apa deh, nggak usah deh. Close aja ininya, close aja inspect elemennya kalau nggak. Oke, kita jelasin aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi caranya inspect elemennya di close aja. Oke. Jadi caranya supaya berefek float none yang berada di drop down LI, maka kita buat di situ pesannya dia dipentingkan ya, supaya dia dieksekusi.
Nah, jadi Hafiz di float non sebelum titik koma, ya jangan kayak spasi. Nah, tambahkan tanda seru important. Ya, important, penting, important. Nah, jadi dia dipentingin di situ. Oke. Nah, jadi dia akan dieksekusi gitu ya. Nah, jadi sekarang floatnya nggak left lagi, floatnya normal. Jadi kayak list biasa gitu kan. Oke. Setelah itu baru kita setting lebarnya, Fish, di drop down atasnya. Di drop down kita setting width-nya 150 px. Nah, baru dia agak lebar nanti sedikit lagi, ya kan? Jadi kelihatan perubahannya gitu ya. Nah, oke, ini sudah agak sedikit jadi. Nah, sekarang coba kamu kursornya arahkan ke home, please, ke home. Atau ya, kan, nah nggak berpengaruh kan? Nah, kalau menu biasanya kalau diarahkan kursor gitu kan agak berubah backgroundnya gitu ya kan? Nah, itu ada namanya disebut dengan pseudo, namanya pseudo hover. Kalau di CSS disebut dengan pseudo. Nah, jadi caranya gini. Nah, coba bawah, Fish, di bawah kita buat rule baru. Kita buat rule baru, ketikkan titik menu. Nah, menu LI jangan pakai spasi. Titik 2 hover. Ya. Hover. Ya, udah. Nah itu Fish, saya tanya deh. Menu LI dengan menu ULLI sama nggak? LI dengan ULLI. Beda, Pak. Kenapa beda? LI ini parent-nya dari siapa dulu, Pak, gitu. Nah, Mana ya? sama Pertama ya. sama itu. Sebenarnya menu LI aja juga boleh, menu ULLI juga boleh sih sebenarnya. Nah, itu tergantung apa aja deh, tergantung mau rapi nggak kelihatannya gitu. Karena kan nggak mungkin LI nggak ada UL-nya kan. Nah, tapi kalau menu LI misalnya, kalau kita buat menu LI, misalnya nanti di situ ada OLLI, nah itu juga akan berpengaruh, ya kan? Jadi kalau menu ULLI berarti kalau ada list OL dia nggak berpengaruh gitu. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita buat menu LI aja untuk kasus ini. Nah, oke, kita buat di situ background color-nya putih. Background color-nya putih, white. Kemudian color-nya jadi black. Tulisannya warnanya jadi hitam, color black. Oke, save. Kemudian coba di situ. Nah, sudah. Nah, coba home, profil, sejarah gitu. Nah, itu berpengaruh ke semua ya, berpengaruh ke semua, ke submenunya juga berpengaruh itu pasti. Karena kan submenunya kan pakai ULLI juga kan. Iya, Pak. Nah, gitu. Nah, oke. Sekarang coba lihat, Fish, kamu arahkan ke profil. Nah, kan? Nah, itu kan nggak sejajar submenunya dengan bawahnya kan? Nah, nggak sejajar. Kenapa? Submenu itu dia mulai dari konten ya, mulai dari konten, bukan mulai dari sisi kiri border dari menunya itu, dari LI-nya itu. Dia dari konten ya sejajarnya. Oke, maka tadi di drop down LI, bukan di drop down aja, saya salah. Di drop down aja. Nah, itu kita buat left sama left 0. Left 0. Nah, oke. Mana dia? Ke samping kiri dia. Enggak, coba kamu kecilin. Oh, iya.
Dia ke kiri, dia ke kiri. Kenapa dia ke kiri? Karena itulah sifat alami dari absolut. Ya dia nggak terkekang oleh hal apapun. Kalau kita buat leftnya 0, maka dia akan berada di paling kiri sekali. Nah, maka kita harus batasi dia di dalam kontainernya sendiri atau di dalam parentnya sendiri. Jadi kalau leftnya 0 pun ya leftnya setara dengan kiri dari parentnya. Maka di parentnya kita harus buat positionnya jadi relatif gitu ya. Parentnya yang mana coba? Parentnya menu ULLI kan? Nah, di situ kita buat positionnya menjadi relatif. Maka sebelah kirinya akan berganti jadi ke sana. Akan berganti dari kiri parentnya gitu. Nah, oke? Oke. Sekarang di drop down. Nah, kita setting top ya, topnya. Topnya sebesar 30 px ya. Kenapa? Karena tingginya tadi 30 px gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Coba kamu buat 40 px, 40 px. Nah, dia ke bawah dikit kan? Nah, supaya dia pas, dia memang 30 px gitu. Oke, 30 px. Nah, kayak seperti itu dia. Dia sejajar sesuaiin dengan tinggi dari menunya. Nah, ini sudah. Sekarang kalau submenu itu kan biasanya dia awalnya hilang ya kan? Iya, awalnya hilang. Kita pilih profil dulu baru dia nampak gitu ya. Nah, ya, jadi submenu itu sebenarnya awalnya hilang. Jadi di drop down tambahkan CSS baru di situ. Display visibility hidden. Nah, hilang dia teng. Nah, itu hilang dia kan. Nah, jadi kita akan tampilin dia hanya ketika menu parentnya itu diseleksi. Nah, caranya paling bawah Hafiz buat role baru. Nah, titik menu spasi LI titik 2 hover. Nah, kemudian spasi titik drop down. Oke. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu menu LI hover itu hanya untuk menseleksi ketika menu itu di atasnya ada kursor hover ya. Kalau menu LI hover drop down berarti ketika di atas menu itu ada kursor, maka apa yang dilakukan untuk drop down? Yang diseleksi drop down sebenarnya. Yang diseleksi drop down tapi ketika LI-nya ada kursor di atasnya atau hover. Nah, di situ. Nah, jadi kita di situ tinggal visible lagi gitu. Jadi kan visibility hidden. Visible udah. Maka akan kelihatan submenunya gitu. Oke. Nah, untuk di situ mudah-mudahan paham. Kita agak percepat untuk selanjutnya. Nah, sekarang coba lihat indeks HTML. Habis. Nah, sekarang kita akan ke menu sudah, bawah-bawah terus. Kita akan ke main ya, main. Kita akan ke main. Pertama IMG box, ada konten, ada box dalamnya. Oke, kita ke style. Nah, kemudian titik IMG box. Kayak mana tadi tulisan IMG box? Nah, oke, IMG box. Oke, nah pertama kita akan sejajarin ini ya, Elecom Unimed. Dengan situ caranya float live. Oke, nah kemudian IMG box-nya kita buat size-nya ya, 250 px.
Oke, kemudian kita buat paddingnya ya. Paddingnya oke, 15 px. Nah, oke, dia seperti itu, ada paddingnya 15 px. Nah, kemudian IMG box sudah. Oke, coba perhatikan ya. Jadinya yang lorem ipsum 3 yang di bawah juga berada di sebelah kirinya ya. Nah, harusnya lorem ipsum itu kan berada di bawahnya kan. Yang tiga yang untuk footer ini, footer box tadi kan berada di bawahnya harusnya. Nah, gitu. Jadi supaya untuk membatasi hanya di dalam parentnya saja yang perubahan fluid left-nya, maka di parent IMG box, apa tadi parent IMG box? Main kan? Nah, parent IMG box adalah main, ya kan? Nah, kita buat di situ kelas main, titik main. Oke. Ya udah, kurung perawalnya. Oke, di situ kita buat overflow hidden. Nah, jadi oke, jadinya yang lain-lain tidak berpengaruh gitu ya. Oke, sekarang kita ke IMG box yang box ya. IMG box. IMG box. Kemudian spasi titik box gitu ya. Spasi titik box. Nah, kita oke. Karena kenapa kita nggak ketikan box aja? Karena banyak box di situ kan, di bawahnya juga tadi kelasnya box. Oke, di situ kita setting width-nya 100%. Dia ngikuti parent-nya si IMG box. Ya. Width-nya 100%. Udah di save nggak? Nah. Oke. Tambahin ini deh. IMG box kemudian IMG. Sorry. Bukan di situ. IMG box IMG. Ya. Width-nya 100%. Oke, seperti itu deh ya. Oke, itu biarin aja seperti itu. Sekarang kita buat IMG box gitu ya. IMG box di bawahnya. Rule baru IMG box. IMG box. Oke. Nah. Oke, di situ kita buat padding 5px. Padding 5px. Padding 5px. Nah, kemudian border, kita buat bordernya ya, border 1px. Oke, solid, spasi solid. 1px itu spasi solid. 1px, spasi solid ya. Solid, warnanya spasi gray. Enggak. Masih di solid tadi. Masih warnanya gray. Save. Nah. Oke, kemudian margin bottom 15px. Nah, gitu. Kecilin terus. Nah, kecilin. Oke, sudah agak kelihatan. Oke, sekarang kita ke bagian bawah, footer box ya. Ke footer box. Oke, kita setting ininya dulu. Kita setting boleh deh footer boxnya langsung, titik footer box. Tadi footer box ya? Footer box. Ya, footer box.
footer box, ya buka kurung, kemudian situ background colornya black. Nah, oke, kemudian buat di situ colornya jadi white. Nah, oke. Nah, ini berganti dia warnanya. Kenapa? Karena div tidak punya referensi color, jadi dia akan ikuti parentnya. Nah, oke, sekarang kita buat nyamping-nyamping ya. Jadi footer box, ya, di bawahnya lagi. Titik footer box, spasi titik box. Nah, oke. Di situ buat float left. Oke. Kemudian buat nggak akan berpengaruh karena ini ya, karena kontennya itu banyak gitu ya. Maka kita buat sendiri di situ width-nya. Nah, 900 dibagi 3 berapa? 300 kan? Nah, buat sih 300 px. Oke, dia sebenarnya sudah berpengaruh, tapi nggak kelihatan karena tulisannya warna putih. Ingat saya bilang tadi, kalau float left, kalau elemennya itu float left, maka parentnya itu tidak menganggap bahwa dia perlu menyediakan space, ya. Dia tidak perlu menyediakan space, jadi tidak dianggap ada dia. Jadi footer box yang background colornya black tadi udah nggak ada lagi gitu. Ya, kenapa? Karena dia nggak perlu nampilin dirinya, karena kan height-nya jadi 0 kan. Nah, jadi caranya supaya dia tidak keluar-keluar, maka di footer box-nya buat overflow hidden. Nah, save, maka dia tidak akan keluar lagi. Nah, oke. Nah, sekarang di footer box ya, footer box. Nah, kita akan buat paddingnya, padding 5 px gitu. Nah, ada 15 deh, coba 15. Biar agak rapi dikit ya, oke. Nah, cuman masalahnya adalah padding 15 px itu mempengaruhi size-nya. Tadi kita buat 300 px. Ketika kita buat padding 15 px, maka size-nya akan ngembang sebesar 15 px dikali 2 untuk masing-masing elemen. Jadinya kan tidak match lagi dengan parent-nya yang 900 px, maka dia akan mengeluarkan diri dari barisan. Dia akan ngikut nambah ke bawah. Nah, di sini caranya kita tidak perlu mengubah size-nya gitu ya. Sebenarnya diubah juga boleh sih sebenarnya. Coba Hafiz. Oke, Hafiz, ini kan paddingnya 15 px untuk kiri kanan ya. Kiri kanan berarti 30 ya. 30 dikali 3 90 ya. 90 berarti 900 dikurang 90 dibagi 3. Gini aja deh, width-nya 300 itu dikurangi 30 deh. Berapa? 270 px. Nah, coba. Nah, maka dia akan rata ya. Tapi caranya tidak efektif. Kita hitung-hitung aja lebih buat. Balikkan 300 face. Nah, oke, maka kita ubah saja box sizing-nya ya. Jadi box sizing-nya kita ganti, ini awalnya ya, untuk div itu box sizing-nya adalah content box-nya. Content box berarti ketika 300 itu width-nya 300 itu adalah untuk kontennya. Ketika kita tambahin padding-nya, maka kontennya akan tetap dipertahani 300, maka ditambahi 15 samping kiri dan kanan. Nah, maka tambahin situ face di bawah padding 15 px. Nah, box sizing-nya, box sizing. Ya, box sizing-nya kita ganti jadi border box. Ya. Nah, itu. Awalnya tadi itu bukan border box, tapi content box. Coba ganti content box.
content box itu. Makanya dia seperti itu. Tapi itu tidak didefinisikan. Kenapa? Karena memang bawaan dari div seperti itu gitu ya. Bawaan div seperti itu. Nah, seperti itu. Coba ganti jadi border box gitu. Oke, maka dia akan, nah jadi yang 300 px itu adalah untuk box secara keseluruhan. Jadi ketika ditambahi padding 15 px, maka yang dikecili adalah kontennya. Gitu. Oke, yang terakhir footer. Nah, oke, footer. Nah, oke, di situ kita buat pertama kita tengahin tulisannya text align center. Text align center. Nah, oke, kemudian save aja setiap ini ya. Nah, oke, kemudian kita tebelin tulisannya font weight bold. Font weight bold. Nah, oke, kemudian kita agak gedein height-nya. Height-nya kita buat 30 px. Height-nya 30 px. Oke, kita tengahin tulisannya antara height-nya, berarti line height 30 px. Line height 30 px. Oke, kita ganti background color-nya jadi dark green. Background color-nya jadi dark green. Nggak pakai spasi dia. Save, kemudian colornya kita ganti jadi putih. Oke, coba dikecilin please. Oke, seperti itu dia. Nah, itu. Nah, kita bisa juga tambahkan misalnya terakhir ya shadow. Coba di wrapper, please di wrapper. Nah, wrapper itu box shadow. Box shadow. Nah, 0 px. Kemudian 2 px untuk y-nya, untuk x-nya itu. Oke, kemudian spasi kita buat lebar shadow-nya 5 px. Warna shadow-nya kita buat black. Nah, ada kayak ini ya, kayak bayangan gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Cukup panjang memang, tapi ini harus kita lalui gitu ya. Ya, jadi ada memang untuk belajar website itu memang tidak gampang, tidak mudah dan tidak sebentar gitu ya. Nah, belajarnya lama gitu ya. Nanti kalau kalian belajar lama, membuat website itu lebih lama lagi sebenarnya. Bisa seminggu nggak berhenti nonstop gitu ya. Oke, inilah yang kita pelajari hari ini, layout website. Nanti kodenya kamu Hafiz bisa share ke teman-teman di grup ya. Nah, oke, jadi inilah dia. Oke, yang lain kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Pak, ini hasil rekodnya kemana nanti, Pak? Apa? Hasil rekod. Ya, hasil rekodnya nanti saya bagiin deh. Boleh, Pak. Oke. Ada yang ini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nengok rekaman aja ya? Iya, Pak. Nengok rekaman juga nggak enak loh, hampir 3 jam. Oke, nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Sambil, kalau rekaman kan kita bisa pause gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Hafiz Al-Arif yang sudah bersedia mengetikkan untuk saya gitu ya. Sebenarnya kalau saya ngetik itu pasti udah siap dari tadi gitu. Cuman tidak mengikuti irama kalian gitu ya. Speed kalian. Jadi mendingan seperti ini biar agak lambat tapi ngikuti irama kalian gitu ya. Nah, oke, kalau gitu sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.
Oke.